Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa sunanahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berwasiat di atas kebaikan, kebenaran dan kesabaran, serta dalam rangka kita mempelajari sebagian dari hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita mulai dengan izin Allah pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Dan kemarin ada masukan dari panitia bahwasanya selama 2 malam, malam ini dan malam besok biiznillah, kita gunakan untuk materi. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kertas ya. Kemudian insya Allah kita akan jawab nanti di akhir taklim beberapa pertanyaan. Kemudian di pertemuan malam yang ketiga kita gunakan untuk membahas atau mempraktekkan langsung bagaimana mengkafani mayit, memandikan, mensolati dan seterusnya. Kalau menguburkan kelihatannya tidak cukup waktunya ya, apalagi malam-malam, berani nggak pada kekuburan. Nah itu masalahnya ya. Jadi kita bahas apa yang mungkin untuk kita bahas. Kalau masih ada sisa waktu, insya Allah akan kita pakai untuk membahas kekeliruan-kekeliruan di masyarakat kita berkaitan dengan permasalahan jenazah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, di tangannya lah kerajaan dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah telah menciptakan sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati, tujuannya adalah untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa lagi maha mengampuni. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dari sini kita akan tahu bahwasannya Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian. Karena memang Allah tidak ciptakan dunia ini sebagai tempat yang kekal abadi. Akan tetapi Allah jadikan negeri akhirat sebagai perjalanan akhir daripada kehidupan kita yang tidak ada akhirnya. Sementara kehidupan dunia ini hanyalah semu yang fana, dan seorang pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat kita hidup di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan
oleh para ulama dari kalangan ashabus sunan, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, inna mathali wa mathalud dunya illa qarakibin istadalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan kehidupan dunia ini? Permisalanku dengan permisalan kehidupan dunia ini melainkan hanyalah seperti seorang yang melakukan perjalanan, kemudian dia bernaung di bawah pohon dan dia melanjutkan kembali perjalanannya. Dan merupakan keindahan Islam. Islam bukan hanya agama yang menjelaskan hukum-hukum tentang kehidupan saja. Bahkan Islam juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Bagaimana ketika kita membaca hadis-hadis Nabi, kita akan tahu bagaimana Islam itu memuliakan kaum mukminin baik ketika hidup maupun sudah mati. Ketika kaum mukminin sudah meninggal pun, yang masih hidup memiliki kewajiban untuk memuliakan mayat kaum mukminin yang meninggal ini. Jadi tidak kemudian meninggal selesai dibuang begitu saja, tidak. Islam memuliakan orang yang meninggal sekalipun. Sehingga di sini Islam memberikan perintah kepada yang masih hidup untuk memandikan si mayit tadi. Dimandikan meskipun sudah meninggal. Islam memerintahkan untuk dikafani, tidak dibiarkan telanjang begitu saja. Kemudian memerintahkan agar disolati, didoakan, ya. Kemudian juga dikuburkan. Dan ini pemuliaan, bukan dibuang begitu saja kemudian menjadi mangsa bagi binatang buas. Tidak. Tapi Islam memuliakan kaum mukminin ketika hidup maupun sudah meninggal. Termasuk Islam melarang seorang yang sudah meninggal diambil anggota tubuhnya. Dari kalangan kaum mukminin, diambil matanya untuk dijual, atau diambil organ tubuh lainnya untuk dijual, tidak diperkenankan dalam Islam. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, man kassara admal mayyiti kana kakasrihi hayyan. Barang siapa mematahkan tulang mayat yang sudah meninggal, itu sama dengan dia mematahkannya ketika dia masih hidup. Ya, inilah menunjukkan kemuliaan Islam dalam memuliakan kaum mukminin meskipun dia sudah meninggal. Kemudian juga setelah kaum mukminin dikubur pun kita tetap memuliakan mereka. Bukti yang menunjukkannya ketika kita memasuki kuburan mereka, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Mendoakan orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum mukminin. Kemudian juga dijadikannya kematian ini sebagai peringatan bagi kita semuanya yang masih hidup, agar senantiasa kita mempersiapkan diri menuju negeri akhirat. Maka banyak sekali kita dapati hikmah dari penyelenggaraan jenazah. Hanya sangat disayangkan sebagian kaum mukminin menutup diri atau bahkan berusaha lari dari mempelajari hukum-hukum jenazah. Padahal dia sendiri nanti jenazahnya akan diurus orang. Kemudian juga dia perlu sebelum mengurus jenazah orang, dia memperbanyak, dia mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum jenazah. Ya. Sebelum dia dimandikan, alangkah baiknya kalau dia pernah memandikan mayat. Karena banyak sekali faedah dari menyelenggarakan jenazah, diantaranya lebih mendekatkan kita tentang akhirat. Sehingga lain tentunya orang yang terbiasa menyelenggarakan jenazah, memandikan, mensolati dengan orang yang tidak pernah melakukannya sama sekali. Dia cuma duduk di belakang sambil apa? Sambil isep rokok, sambil ketawa-ketawa di belakang. Ya, tidak perhatian dengan
bagaimana cara memandikan mayit, bagaimana mengkuburkan, dia nggak peduli. Sehingga di sini kaum muslimin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, perlunya kita mempelajari hukum jenazah ini karena banyaknya kaum mukminin yang jahil tentang permasalahan penyelenggaraan jenazah. Sehingga di sini banyak para ulama menulis karya tulis berkaitan dengan ahkamul janaiz. Di antaranya adalah kitab khusus ya, yang membahas masalah ini, ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berjudul Ahkamul Janaiz, hukum-hukum berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Dan saya melihat buku ini sangat berfaedah sekali dan sangat bermanfaat. Apalagi buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka antum baca buku ini, ya antum telaah, ya, antum sering baca. Kemudian apa? Jangan takut untuk mempraktekkan ya penyelenggaraan jenazah. Sebagian orang mau mandikan mayit takut. Kenapa? Orang mayit itu kalau dimandikan tidak akan bisa protes, nggak bisa. Ya, mau dikasih sabun pakai lu, dia nggak akan protes pakai sabun lain, tidak. Orang sudah mati. Mau kita bagaimanapun kita bolak-balikan tubuh dia, itu nggak akan membuat dia marah, tidak. Jadi tidak perlu takut. Ya. Kalau bukan kita yang berpegang dengan sunnah yang menyelenggarakan jenazah, siapa lagi? Kalau seandainya jenazah ini dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu sunnah, apa yang terjadi? Banyak sekali praktek-praktek menyimpang dalam apa? Penyelenggaraan jenazah. Dan sering kita dapati hal itu, baik ketika memandikan, bahkan sebelum mayit meninggal, ya banyak amalan-amalan yang tidak syar'i yang diamalkan oleh masyarakat. Kemudian ketika meninggal, ketika penyelenggaraan jenazah, ya, ketika mengkafani, ketika memandikan, sampai ketika setelah meninggal pun banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang diadakan oleh sebagian masyarakat kita yang kurang paham tentang sunnah. Maka kalau bukan kita yang memberanikan diri terjun, siapa lagi? Ya. Jadi kita perlu berani untuk apa? Mengamalkan sunnah ini ya, setelah kita mempelajarinya. Maka lebih bagus lagi antum bentuk tim, itu lebih bagus berapa orang. Kemudian apa? Kemudian setelah itu ya kita biasa ya berkomunikasi satu dengan yang lainnya, saling bahu membahu, saling membantu ya. Kemudian ketika ada tetangga kita atau orang yang dekat dengan kita meninggal, nggak usah tunggu-tunggu lama, kita tawarkan diri biar kita saja yang mengurus jenazah. Jadi seperti itu. Dan pahalanya besar ya ikhwah sekalian. Insyaallah akan kita bahas nanti keutamaan satu persatu dari mengurus jenazah ini. Ya. Jadi pembahasan pertama yang akan kita bahas tentang kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sakit. Jadi apa saja perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang sakit? Ya. Karena kebanyakan orang yang meninggal itu didahului sakit. Walaupun ada di antara mereka mati mendadak, ada tanpa didahului sakit, pagi sehat walafiat, badan juga apa? Kuat, tiba-tiba apa? Sore harinya sudah meninggal tanpa sebab yang jelas karena memang ajalnya sudah tiba. Namun kebanyakan yang namanya kematian ini didahului dengan sakit. Sehingga di sini perlu kita paham bagaimana hukum-hukum bagi orang yang sakit. Di antaranya bagi orang yang sakit ini hendaknya dia ridho dan bersabar atas penyakit yang dia derita, serta berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah selalu menginginkan kebaikan ketika menguji hambanya. Makanya seorang mukmin itu tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi pertama, dia akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan kondisi kedua, dia akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ya. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman. Seluruh perkara orang yang beriman itu baik, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu yang lebih baik. Dan ketika dia ditimpa mara bahaya, dia bersabar, dan itu yang lebih baik.
Jadi ketika sakit sabar. Jadi penyakit ini banyak sekali faedahnya, diantaranya Allah akan hapuskan dosa-dosa dengan keberadaan penyakit. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang banyak. Di antaranya tidak boleh kita mencela penyakit demam misalnya, penyakit panas. Nabi SAW bersabda, la tasubbul huma fa innahu yanfidh dhunubi min ibni Adam kama yanfuhul kir khabasal hadid. Ya, jangan kalian mencela penyakit panas, penyakit demam. Karena sesungguhnya penyakit demam ini akan menghapuskan dosa-dosa dari anak Adam sebagaimana api membersihkan karat yang ada pada besi. Jangan pernah kalau kena penyakit panas kita mencela, dasar ini penyakit kurang ngajar misalnya. Nggak boleh. Atau mengeluh, kok dari kemarin ya sakit terus nggak sembuh-sembuh ya. Ini nggak boleh. Seharusnya dia apa? Bersabar ya dengan penyakit tadi. Karena faedah yang besar ya dari orang yang apa? Yang terkena ujian. Maka pentingnya kita bersabar ketika sakit agar kita ketika meninggal dengan penyakit tadi, kita meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Sementara ketika dia meninggal dan benci dengan penyakit tadi, maka dia meninggal dalam keadaan suudzon kepada Allah. Sehingga Nabi SAW di sini mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billahi ta'ala. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi serta Ahmad. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita kena tumor, kena misalnya na'udzubillah kanker jantung koroner atau penyakit-penyakit lainnya, jangan pernah kita mengatakan apa? Kurang ngajar ini. Kok saya kena kanker ya? Tetangga saya nggak dikasih kanker. Oh, nggak boleh. Jadi apa? Dia harus bersabar dengan penyakit tadi. Kenapa? Kalau ternyata dia mati misalnya disebabkan karena kanker, berarti dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah karena dia bisa menjalaninya dengan sabar. Tapi ketika dia benci dengan penyakit tadi, udah berobat lama nggak sembuh-sembuh, maka dia kebencian itu berlanjut sampai dia mati, berarti dia mati dalam keadaan apa? Suudzon kepada Allah. Jadi ini penting, kesabaran ini penting supaya dia ketika meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, seorang ketika dia terkena sakit dan sakit ini sudah dirasa parah, hendaknya seorang selalu roja, berharap dan khauf kepada Allah. Dua kondisi ini harus selalu seimbang dalam diri seorang hamba. Tidak boleh oleng, khaufnya lebih tinggi atau rojaknya lebih tinggi, tapi seimbang antara khauf dengan roja. Ya. Artinya dia berharap kepada Allah, kalaupun meninggal dia termasuk orang yang meninggal husnul khatimah. Dan dia juga di satu sisi merasa takut jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi dalam keadaan sakit seorang ini harus dua hal yang selalu diperhatikan, pengharapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Makanya diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ya, bahwasanya suatu ketika Nabi SAW pernah masuk kepada seorang pemuda. Pemuda ini sudah mendekati sakaratul maut, ya, sudah akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW bertanya kepada seorang pemuda ini yang dia sedang dalam kondisi sakaratul maut. Iya. Kata Rasulullah SAW, kaifa tajiduka? Bagaimana kamu mendapati dirimu sekarang? Maka orang ini menjawab, qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sekarang ini saya dalam kondisi berharap kepada Allah dan saya takut akan dosa-dosa saya. Coba perhatikan. Berarti orang ini sebelum meninggal dia dalam kondisi apa? Roja dan dalam kondisi khauf. Maka Nabi SAW setelahnya bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhaf. Ya.
Tidaklah terkumpul dua sifat ini dalam seorang mukmin, sifat roja dan khauf. Tidaklah terkumpul dua sifat ini dalam hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan harapannya dan akan memberikan keamanan dia dari rasa takut. Jangan sampai mau mati apa? Mau mati dalam keadaan mengentengkan dosa, atau mau mati dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi roja dengan khaufnya ini harus selalu dijaga. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, separah apapun penyakit yang dirasakan seorang, jangan pernah berangan-angan mati. Separah apapun penyakitnya. Karena sebagian orang karena sudah saking gak tahannya, penyakitnya sudah banyak, tapi gak mati-mati gitu. Bingung, di akhirnya cari jalan pintas, terjun ke sungai, bunuh diri. Kenapa? Banyak biaya dikeluarkan, tapi apa? Gak sembuh-sembuh. Jadi dia menaun, mengalami penyakit dan tidak sabar menjalaninya, sehingga berangan-angan, ya Allah, bunuh aja saya deh, ngapain hidup penyakitan terus, katanya. Ayo berusaha seperti itu. Ini nggak boleh. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazalabih. Janganlah diantara kalian mengharapkan kematian karena mara bahaya yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun dia harus menginginkan adanya kematian misalnya, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat ini lebih baik bagiku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disebutkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, dan hadis ini sahih. Kemudian ketika seorang mengalami sakit, tunaikan hak-hak dia yang belum dia tunaikan kepada orang yang punya hak atas dia. Misalnya masih memiliki hutang, segera lunasi hutangnya. Sebelum meninggal usahakan hutang-hutang dia ini sudah lunas seluruhnya. Atau hak-hak lain yang perlu kita tunaikan, segera. Misalnya kita pernah menzalimi orang lain, segera kita minta maaf. Karena Nabi SAW bersabda, man kanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi aw malih falyu'addiha ilaihi qabla an ya'tiya yaumul qiyamah la yuqbalu bihi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu wa a'tiya sahibahu wa illam yakun lahu amalun salih ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat alaih. Hadis riwayat Bukhari. Jadi barang siapa di antara kalian yang masih memiliki hak, pernah mendolimi orang lain, segera minta maaf. Minta maaf. Alhamdulillah sarana untuk minta maaf sekarang gampang, gak mesti harus datang kepada orangnya. Orang punya WhatsApp, punya. Itu manfaatkan untuk kita minta maaf kepada saudara kita ketika kita punya dosa. Ada sarana berupa Facebook, itu kita minta maaf. Perkara nggak dimaafkan itu urusan lain lagi ya. Yang penting kita sudah pernah minta maaf. Bila kita pernah berbuat dosa, kita jelaskan, kita minta maaf ya. Jadi jangan dibiarkan dosa ini lekat dalam kita, kemudian kita meninggal dosa ini belum sempat dimaafkan oleh saudara kita. Kita punya amanah, tunaikan kepada saudara kita. Jangan pernah kita khianati amanah kita. Kita punya perjanjian, kita tepati perjanjian kita, jangan kita khianati. Seorang mukmin ini jauh dari sifat khianat, ya. Seorang mukmin bisa berbuat dosa, berbuat kesalahan, tapi dua sifat mukmin yang harus dijauhi. Pertama dusta, yang kedua khianat. Jangan sampai apa? Dia mengkhianati amanahnya yang justru nanti Allah akan tuntut dia di akhirat disebabkan dia khianat, dan orang yang menitipkan amanah tidak ridho. Hati-hati. Jadi hak sesama Bani Adam, hukuku Bani Adam mabniun alal musyahad. Hak sesama Bani Adam ini dibangun di atas saling menuntut. Jadi sebelum kita dituntut di akhirat, segera kita kembalikan hak saudara kita di dunia. Di antara di sini kezaliman, pernah kita menodai kehormatan dia, pernah kita mengambil hartanya, segera
kita tunaikan hak tersebut sebelum nanti datang hari kiamat tidak diterima dinar dan dirham. Ya. Yang ada seorang ketika punya amal, dia diambil dan disalurkan amal tadi kepada orang yang dia zalimi. Diambil amal kita, kan sayang. Kita amal udah bercapek dan berletih kita beramal, diambil pula amal kita dihadiahkan untuk orang yang kita zalimi. Kan sayang. Ya. Kalau dia tidak punya amal soleh, maka diambillah kejelekan dia, kejelekan orang yang dia zalimi dan dilemparkan kepada dirinya. Naudzubillah. Sehingga kita segera ya menunaikan hak tadi. Ya. Jangan kita nunggu-nunggu. Ya. Yang dengan sebab itu kita tidak tahu kapan kita wafat. Sehingga Rasul menjelaskan orang yang muflis, ya, dalam hadis riwayat Muslim adalah orang atau orang yang bangkrut, yang pailit di hari kiamat adalah orang yang punya pahala puasa, zakat, sholat, dan amal kebaikan seperti gunung, namun dia mendolimi orang lain, membunuh, menumpahkan darah, ya, kemudian memukul, menodai kehormatan saudaranya. Dengan sebab itu kebaikan dia diambil oleh orang, dan dia ketika habis kebaikannya, kejelekan orang lain ditumpahkan kepada dia. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Iya. Demikian juga hutang, ini penting sekali. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dainun, falaisa thamma dinarun wala dirham, walakinnahal hasanatu wassayyiat." Barang siapa yang tidak sempat untuk melunasi hutangnya, maka datang nanti di akhirat tidak ada lagi yang namanya dinar dirham, termasuk rupiah. Ya, nggak ada lagi bayar hutang nanti di akhirat, nggak. Yang ada apa? Kalau nggak diambil kebaikannya, kalau nggak kesalahan orang lain ditimpakan kepada dia. Ya. Nah ini, jadi apa? Hutang ini perkara penting, jangan diremehkan. Jangan mentang-mentang, wah ini kaya kok, gampang lah bayarnya kapan-kapan. Nah ini hutang ini diperhatikan dengan baik karena menentukan nasib dia di akhirat. Iya. Kemudian juga bagi seorang yang ingin menuliskan sebuah wasiat, segera dia tulis wasiat. Jangan ditunda. Misalnya dia ingin mewasiatkan hartanya sebagian untuk apa, segera ditulis wasiat tadi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma hakkum ri'in muslim yabitu lailatani walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubun 'inda ra'sih." Ya. Maka merupakan hak seorang muslim yang dia ingin menulis sebuah wasiat, jangan sampai dia menunda sampai 2 malam sekalipun, kecuali wasiatnya sudah dia tulis. Jadi jangan ditunda. Kalau mampu untuk tulis wasiat sekarang, kalau memang ada yang diwasiatkan, segera tulis. Ya, misalnya dia memiliki harta yang banyak, dia ingin wasiatkan sebagian hartanya untuk sebagian kerabatnya yang bukan ahli waris, silakan tulis segera wasiat tadi. Ya, sehingga di sini Ibnu Umar mengatakan, "Demi Allah, tidaklah saya mendengar hadis ini melainkan aku langsung menulis wasiat yang ingin aku wasiatkan." Ya, hadis riwayat Sahihain Bukhari Muslim. Iya. Nah, di sini wasiat perlu diperhatikan, itu bukan untuk ahli waris. Misalnya saya wasiatkan harta saya untuk anak saya yang paling ini karena dia paling bagus, paling saya cintai, saya kasih paling banyak. Kamu jatahnya sekian. Jadi pembagian waris berdasarkan apa? Adat istiadat ini nggak benar. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris." Ya. Hadis sahih, ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat dalam masalah waris. Sudah ditentukan oleh Allah hukum faraid dalam Al-Quran. Kemudian nanti kapan kita ada kesempatan, kita akan mengupas sedikit ya tentang ilmu faraid ini, ilmu waris, dan ilmu yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena kebanyakan seorang sekarang membagi harta waris hanya berdasarkan adat dan budaya. Ya, oh karena ini anak pertama, ya bagiannya sekian, hanya berdasarkan hukum adat
atau berdasarkan hukum perasaan. Padahal Al-Quran sudah merinci berapa bagian dalam Al-Quran. Ya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, Allah sudah mewasiatkan bagi anak-anak kalian yang itu adalah mewarisi harta kalian, ya, bahwasanya anak bagian daripada anak perempuan itu setengahnya bagian anak laki-laki. Tapi ini yang banyak tidak berpengaruh. Mereka beranggapan bahwa yang namanya adil itu bagi rata. Udah bagi rata aja biar nggak repot. Dan ini pernah saya berjumpa dengan salah seorang jamaah saya, ya, yang dia menjelaskan, bercerita bagaimana orang tuanya itu ketika meninggal membagi rata tanah tadi. Dibagi rata karena nggak mau bingung, akhirnya dibagi rata. Padahal ini salah. Perhatikan nanti di akhirat dia akan menanggung tanggung jawab yang berat ini orang tua seperti ini. Ya, dia membagi harta waris dengan cara yang tidak benar. Maka di sini wasiat, ya, itu hanya berlaku bagi orang di luar ahli waris. Adapun ahli waris sudah ada bagiannya, tidak ada lagi wasiat-wasiat lagi. Ya. Dan tidak ada lagi pembagian waris hanya menggunakan perasaan. Oh, ini karena anak saya paling cintai, udah saya kasih bagian paling banyak. Tak boleh. Ya. Sehingga di sini wasiat pun tidak boleh melebihi sepertiga. Ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum beliau Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengalami sakit, ya. Yang mana Sa'ad ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ingin mewasiatkan apa? Iya. Ingin mewasiatkan hartanya seluruhnya. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, melarang hal tersebut. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bagaimana kalau setengahnya? Tidak pula. Kemudian bagaimana dengan sepertiga? Sepertiga itu banyak. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin dan mereka, ya, meminta-minta di hadapan manusia lainnya. Ya, sehingga di sini wasiat tidak boleh apa? Tidak boleh lebih daripada sepertiga, dan sepertiga kata Rasulullah ats-tsulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, kemudian juga perkara penting yang harus diperhatikan bahwa seorang sudah mempersiapkan dari jauh hari, ya, dia mempersiapkan siapa nanti yang akan mengurusi jenazahnya dan apa yang harus dia lakukan bagi orang-orang yang ingin mengurusi jenazahnya. Jadi dia perlu berwasiat kepada anak-anaknya bahwasanya sebelum meninggal, ya, wasiatkan bagaimana cara mengkafani mayit, bagaimana memandikan. Dan juga seorang perlu untuk menyiapkan siapa kira-kira nanti yang akan memandikan dia sebelum dia meninggal. Kalau perlu kasih wasiat, yang akan memandikan saya fulan bin fulan karena dia paham hukum tentang jenazah. Yang memandikan jenazah saya, yang mengkafani fulan-fulan, ya, disebutkan. Jadi ini penting dalam rangka apa? Agar jenazah dia diurus dengan cara yang baik. Makanya para sahabat, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa al-Ash'ari, dan juga para sahabat yang lain, sebelum mereka meninggal, mereka berwasiat dulu kepada keluarga-keluarganya dan orang di sekitarnya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka ketika mengurus jenazahnya. Ya, diantaranya jenazah tadi dipercepat. Ya, para sahabat sebelum meninggal juga berwasiat, jangan diratapi ketika saya meninggal. Ya, jangan diratapi. Kemudian juga jangan melakukan amal-amal lain yang tidak disyariatkan. Jadi ini penting. Mau meninggal pun perlu menjelaskan hukum kepada orang di sekitarnya. Ya, jangan kalau mau meninggal yang diurusi cuma hartanya aja. Ya, ini harta saya sekian, saya bagi untuk ini. Jadi jangan kemudian mau meninggal aja masih sibuk mengurusi dagangannya dan seterusnya. Jangan. Siapkan ketika itu siapa orang-orang yang mengurusi jenazahnya. Ya, bukan dia hanya menyibukkan diri dengan masalah duniawi. Ya. Oleh karena itu di sini Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar mengatakan, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkada
an yusiyahum bistinabi ma jaratil 'adatu bihi minal bid'ah fil janais wa yu'akkidul ahda bidzalik. Ya. Merupakan perkara yang disunahkan dan ditekankan seseorang memberi wasiat kepada orang-orang di sekitarnya sebelum dia meninggal, ya, agar jenazahnya dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah kalau memang masyarakat di sekitarnya membiasakan bid'ah. Jadi perlu diseleksi. Ya, siapa nanti kira-kira yang akan mengurus jenazahnya supaya jangan sampai jenazahnya dia meninggal yang mengurus orang-orang yang nggak tahu sunnah. Ya. Dan ini kita alami banyak hal seperti ini. Karena dia tidak mempersiapkan sebelum kematian, tidak punya teman-teman yang tahu sunnah, akhirnya ketika meninggal jenazahnya diurus oleh orang-orang yang tidak jelas, tidak tahu sunnah. Ini sangat disayangkan, sehingga penting seorang untuk mempelajari hukum jenazah. Selanjutnya, pembahasan kita berikutnya mentalkin orang yang akan meninggal. Ini juga banyak orang tidak paham hukum ini. Apa itu mentalkin? Mentalkin ini adalah seorang menuntunkan orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ini banyak orang tidak paham masalah ini. Justru malah apa? Orang mau meninggal sakaratul maut malah pada apa? Saling lempar tugas. Kamu aja yang di sini. Kamu aja. Akhirnya apa? Meninggal mayitnya. Ya, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Namanya mayit itu. Ya, dalam kondisi sakaratul maut itu bingung dia mau mengucapkan apa. Jadi yang di sekitarnya ini harus mengajarkan supaya menjadi akhir kalimat yang diucapkan oleh si mayit ini la ilaha illallah. Walaupun terkadang ada sebagian orang yang memang menurut dugaan kita dia memang orang yang soleh dan banyak kebaikannya, mungkin saja dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa kita ajari, mungkin ada. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Butuh untuk kita apa? Untuk kita talkin. Ya, kalau seandainya orangnya sudah terbiasa dia berzikir, ketika sakit pun dia memperbanyak zikir. Kita tahu ya, kita punya dugaan kuat bahwa dia ketika meninggal pun akan mengucapkan la ilaha. Tapi kalau orangnya nggak seperti itu, di rumah sakit aja ribut, aduh toko saya gimana, aduh ini pohon saya di sana gimana, pertanian saya gimana, perusahaan saya gimana. Nah, ini yang seperti ini perlu untuk ditalkin la ilaha illallah. Ya. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ya, talkinlah, ajarilah, tuntunilah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ini yang benar. Jadi la ilaha illallah. Bukan Allah. Nah, sebagian orang mengajarkan apa kalau mau mati? Ucapkan Allah. Loh, kurang la ilaha illallah, bukan Allah. Oh, saya takut nanti kalau yang diucapkan la ilaha illallah nanti nggak sempet sampai baru la ilaha sudah mati, gimana Ustaz nanti? Wah, itu mengucapkan tiada Tuhan itu. Tiada Rob yang berhak diibadahi. Berarti dia enggak mengakui adanya Rob. Wah, bahaya nanti. Ya, kalau ternyata mayit tadi tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, baru la ilaha sudah meninggalkan, Allah sudah tahu apa? Sudah tahu niatnya. Enggak perlu kita takut. Karena amal itu kembali kepada niatnya. Kalau dia sudah meniatkan ingin mengucapkan la ilaha illallah, ternyata meninggal dulu sebelum sampai kepada lafaz illallah, maka Allah memaafkan dia. Kenapa? Karena dia sudah berniat benar. Jadi bukan Allah, sebagian orang mentalkinya ucapkan Allah, Allah, Allah gitu. Ini salah. Nah, kemudian ada yang mentalkin terlalu panjang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi apa? Rasul mengatakan la ilaha illallah. Nah, iya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan seorang la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Jadi kalau seorang sudah ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, stop. Jangan diajak ngobrol lagi ya. Misalnya kita ingin mentalkin orang yang sakaratul maut dan dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sudah, jangan diajak ngobrol yang lain lagi. Supaya apa? Ketika orang ini meninggal, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Tapi kalau setelah mengucapkan la ilaha illallah masih keluar ucapan lain, aduh nah tolong ini perusahaan saya di sana nanti gonjang-ganjing nggak jelas. Ajari lagi la ilaha illallah supaya dia mengucapkan la ilaha illallah.
ucapkan la ilaha illallah. Sudah ngucapin la ilaha illallah, ngomong lagi, perusahaan saya di kota sana, ucapin terus la ilaha sampai apa? Terakhir ucapan dia adalah ucapan la ilaha illallah. Jelas ya? Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha, sudah stop, jangan diajak ngobrol yang lain. Ya. Nah, ini. Kemudian ketika si mayit ini sudah meninggal, doakan dengan kebaikan. Orang yang di sekitarnya berdoalah dengan kebaikan. Jangan mengucapkan kata-kata yang sifatnya tidak baik, karena bisa jadi nanti malaikat mengaminkan dan menjadi keburukan. Ya, maka Nabi SAW bersabda dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang yang sakit, menjenguk atau menghadiri orang yang sudah meninggal, maka ucapkanlah yang baik, ya. Doakan Allah yarhamuh, ya, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allahu yaghfiruh, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ucapkan yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena malaikat bisa mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi jangan pernah ngomong jelek, ya, berkaitan dengan mayit yang meninggal ini. Ucapkan kebaikan untuk saudara kita sama muslim yang meninggal. Doakan kebaikan. Ya, jangan berucap yang jelek. Kemudian yang perlu diperhatikan, ya, tidak ada sunnahnya membaca surah Yasin sebelum mayit ini meninggal. Ya. Memang ada riwayat, ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, namun hadis ini dhaif, lakinu mautakum Yasin. Ya. Ajarilah, ya, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan Yasin. Atau ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan surah Yasin. Dan ini para ulama yang pakar di bidang hadis melemahkan hadis ini. Jadi tidak ada sunnahnya. Kalaupun sebagian orang mengucapkan itu sunnah, sifatnya hanya apa? Ya, sifatnya hanya untuk hiburan, karena dalam surah Yasin ada bacaan berkaitan dengan surga, ya, kemudian supaya dia mengharapkan Allah dengan surga tadi. Dan di surah Yasin juga ada penjelasan tentang neraka supaya dia takut dengan neraka. Tapi mau dikata apa hadis ini? Dhaif, ya. Sudah dhaif, banyak disalahgunakan masyarakat. Dibacakan Yasinnya setelah apa? Setelah mati. Ini nggak beres lagi. Orang mati mau dibacakan Yasin juga nggak akan gerak. Nggak ada. Karena apa? Baca dalam surah Yasin sendiri. Liyundhira man kana hayyan. Itu dalam surah Yasin itu. Allah berfirman apa? Al-Quran ini peringatan bagi orang yang masih hidup. Orang sudah meninggal sudah, ya, nggak connect, tapi ketika masih hidup. Tapi ya, bacaan Yasin pun sebelum meninggal juga hadisnya tidak sahih. Apalagi sekarang diselewengkan lagi setelah meninggal diadakan acara Yasinan bareng. Ya, ini juga lebih menyeleweng lagi, ya, dalam hal ini. Poin berikutnya yang kita bahas adalah kewajiban orang-orang yang hadir tatkala dia menyaksikan orang yang sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh para hadirin ketika telah meninggal si mayit tadi? Di antaranya adalah memejamkan kedua matanya disertai dengan mendoakannya. Nabi SAW bersabda, Innar ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Sehingga Nabi SAW pernah masuk menemui jenazah Abu Salamah dalam keadaan ketika itu Abu Salamah terbelalak matanya. Maka Nabi SAW memejamkannya. Dan inilah sunnah yang kita lakukan, karena tentunya ketika ruh dicabut diikuti oleh pandangan mata sehingga mata dalam keadaan terbelalak. Maka sunnahnya adalah supaya dipejamkan mata tadi. Kemudian perkara berikutnya, poin berikutnya
mendoakan yang baik. Ya. Di antaranya doa Nabi SAW kepada Abu Salamah yang meninggal tadi, setelah dipejamkan matanya beliau mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini doa yang dibaca ketika apa? Ketika setelah memejamkan mata mayit yang meninggal ini. Nanti bisa dilihat doa ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Doa ini ada dalam Hisnul Muslim. Nanti dibaca di Hisnul Muslim. Ya. Poin berikutnya, menutupi seluruh badan si mayit. Menutupi seluruh badan si mayit yang meninggal tadi. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, diriwayatkan di dalam Sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibarah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal, beliau ditutupi dengan kain atau kain selendang yang bercorak, kain burdah yang bercorak. Ada garis-garisnya. Kecuali di sini dalam keadaan seorang meninggal tadi dalam keadaan ihram. Ketika seorang yang meninggal tadi dalam keadaan ihram, maka dia tidak ditutupi kepala dan wajahnya. Sebagaimana dikisahkan ya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Sahihain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang kisah seorang yang jatuh dari kendaraannya dalam keadaan dia muhrim atau berihram. Ya, dia jatuh dari kendaraannya dan meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah orang ini dengan air dan bidara. Wa kaffinuhu fi thawbain. Dan kafanilah orang ini dengan kedua helai kainnya tadi. Wala tuhannitu, jangan kalian beri wewangian, wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, dan jangan ditutupi kepala dan wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian perkara berikutnya, bersegera untuk mengurusi jenazahnya, tidak ditunda-tunda lama. Karena Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah untuk mengurusi jenazah, jangan ditunda-tunda terlalu lama. Kemudian dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Umar, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, namun sanad ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani, tapi sahih dari segi maknanya. Idza mata ahadukum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrih. Ya, maka apabila salah seorang di antara kalian meninggal, jangan ditahan ya si mayit tadi terlalu lama, dan bersegeralah untuk dibawa ke pemakamannya, atau dalam artian segera diurus apa? Jenazahnya. Kemudian di sini poin berikutnya adalah seorang mayit tadi dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Di tempat dia meninggal, disitulah lebih afdol dia dikuburkan, tidak dipindahkan ke tempat lain. Iya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di kisah orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud. Maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka dikuburkan di tempat meninggalnya dan tidak dipindahkan ke pekuburan Baqi. Kemudian juga Aisyah pernah mengatakan, tatkala salah seorang saudara beliau meninggal, maka Aisyah mengatakan, ma ajidu fi nafsi au yuhzinuni fi nafsi illa anni wadidtu annahu kana dufina fi makani. Ya, intinya di sini
Aisyah mengatakan, ya, inni wadidtu annahu kana dufina fi makani. Saya berharap saudaraku ini lebih baik dikuburkan di tempat dia meninggal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena itu di sini pendapat yang mu'tamad dalam fikih mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwasannya ketika seorang mayit meninggal dan sebelumnya dia mewasiatkan untuk dipindahkan kuburannya di tempat lain, maka hal ini tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan, kata Imam An-Nawawi dari beliau menukil pendapat mazhab Syafi'i. Dan ini malah pendapat mayoritas ya penganut atau ulama dari mazhab Syafi'iyah. Hanya saja di sini sebagian ulama ada yang membolehkan untuk ya dipindahkan ke tempat lain dengan beberapa syarat ya. Kalau memang darurat untuk dipindahkan di tempat lain. Ya. Tapi tidak berlaku bagi orang yang mati di medan peperangan atau mati syahid. Dia dikubur di tempatnya ya, seperti kisah para syuhada Uhud tadi. Ya tidak dipindahkan kalau orang yang mati syahid dikubur di mana tempat dia meninggal. Ya, tapi bagi yang selain itu diperbolehkan untuk dipindahkan dengan beberapa syarat ya. Di antaranya ketika dipindahkan tidak membuat mayit tadi menjadi rusak jasadnya atau berubah. Dan pemindahan tadi bisa dilakukan dengan mudah. Seperti sarana transportasi yang ada di zaman kita sekarang. Kemudian kalau tidak dipindah misalnya akan membuat mayit tadi terhina. Misalnya seorang mayit meninggal di negeri kafir. Ya, meninggal di negeri kafir, kalau tidak dipindahkan akan dihinakan oleh orang-orang kafir, dijadikan percobaan untuk apa? Untuk mayat di rumah sakit misalnya. Nah, sementara jasad seorang mukmin tidak boleh digunakan sebagai alat untuk praktek kesehatan, kedokteran, tidak boleh. Mayat seorang mukmin ini terhormat, tidak boleh digunakan untuk itu. Tapi terkadang kalau dia tetap di negeri kafir akan terhina. Ini akan terhina sehingga apa? Sehingga lebih utama untuk dipindahkan ke tempat asalnya, negeri muslim ya, supaya dimuliakan. Kemudian disegerakan untuk dibayarkan hutangnya. Begitu meninggal, ya keluarga harus sigap. Ya si mayit ini masih punya hutang apa tidak yang belum sempat untuk dibayar. Cepat ya, gerak, terutama keluarga ahli warisnya. Jangan hanya pengennya warisannya aja, tapi hutangnya juga harus diurus. Ya, hutangnya juga harus diurus. Ya. Karena dikisahkan bahwasanya Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwa saudaranya meninggal dan meninggalkan hutang 300 dirham. Kemudian meninggalkan beberapa keluarga ahli waris. Ya. Maka Sa'ad ibnul Atwal berkeinginan untuk menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, Inna akhaka mahbusun bidainihi fathab faqdi anhu. Sesungguhnya saudaramu ini tertahan gara-gara hutangnya. Ya, tertahan dari hal-hal yang seharusnya dia mendapatkan kenikmatan setelah matinya. Tertahan gara-gara apa? Hutang. Ya, lunasi dulu hutang saudaramu tersebut. Ya. Jadi di sini hutang ini segera dibayarkan ya. Jadi jangan sampai warisan sudah dibagikan sementara si mayit belum terbayar hutangnya, ini nggak boleh. Jadi segala hal ya baik berkaitan dengan wasiat, hutang dan seterusnya ini sudah semuanya ditunaikan. Kalau ternyata hartanya habis untuk membayar hutang, yaitu resiko yang diterima ahli waris. Ya, itu risiko. Dan kalau ternyata ya orang yang meninggal tadi tidak punya harta, maka ahli waris pun membayarkan hutang siapa? Ya hutang si mayit yang meninggal ini. Jadi si ahli waris ya kadang-kadang dia untung, ya kadang-kadang buntung gitu. Ya untung ya kadang-kadang dapat warisan. Kalau enggak ya dia menanggung. Menanggung apa? Menanggung utang-utangnya si mayit tadi. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan
orang-orang yang hadir ya setelah matinya si mayit tadi. Silakan. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang hadir di sampingnya si mayit. Diperbolehkan bagi mereka untuk membuka wajah si mayit dan menciumnya. Ini diperbolehkan. Sebagaimana dikisahkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala meninggal bapak beliau, maka Jabir membuka wajah bapaknya, kemudian menciumnya sambil menangis. Kemudian Jabir mengatakan bahwasanya hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Pernah mencium salah seorang dari sahabat yang meninggal. Kemudian juga Aisyah mengkisahkan dalam riwayat Bukhari dan An-Nasai bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau meninggal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencium siapa? Utsman ibnu Maz'un. Tatkala Utsman bin Maz'un ini meninggal, maka Rasulullah membuka wajahnya dan menciumnya, serta dalam kondisi Rasulullah menangis tatkala Utsman bin Maz'un ini meninggal. Terdapat dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian kewajiban yang harus ditunaikan oleh kerabat-kerabat mayit apa saja? Yang pertama adalah ridho dan bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika salah seorang dari anggota keluarganya meninggal. Bersabar, bahwa ini takdir Allah. Dia harus jalani dengan sabar dan ridho. Karena memang Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 beberapa macam ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Di antaranya rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian jiwa, kekurangan buah-buahan. Namun setelahnya Allah berfirman, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang sabar tadi? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di samping bersabar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau disebut dengan kalimat apa? Al-istirja. Al-istirja. Kemudian juga ada doa lain yang mengiringi doa ini, yaitu doa tambahan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibah tadi dengan yang lebih baik. Maka ketika Ummu Salamah mengalami kesedihan tatkala meninggal suaminya yang tercinta yaitu Abu Salamah, maka Ummu Salamah membaca doa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, bahkan lebih baik daripada seluruh manusia yang ada, yaitu setelahnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ucapkan doa ini. Walaupun musibah sekedar sendal kita hilang, ucapkan doa ini. Cuma sendal, walaupun cuma sendal, kan musibah sendalnya hilang kan? Iya. Musibah besar atau kecil kita ucapkan doa ini supaya Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian di sini diperbolehkan seorang wanita untuk berkabung ketika meninggal salah seorang keluarganya atau anaknya, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Adapun ketika meninggal suaminya, maka masa berkabungnya berapa? 4 ashhurin wa ashra, yaitu selama 4 bulan 10 hari.
Ini masa berkabung bagi siapa? Bagi wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya. Namun selain dari suaminya tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari. Iya. Berikutnya, perkara-perkara yang diharamkan dilakukan oleh kerabat mayit. Apa saja yang diharamkan? Di antaranya dilarang bagi kerabat si mayit untuk melakukan niyahah, meratapi mayit. Ini nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku yang ini adalah termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Disebutkan diantaranya di situ wan niyahah, yaitu meratapi mayit. Ya. Meratapi itu bagaimana? Yaitu menangisi dengan suara keras. Ya. Istilahnya suaranya ini sampai histeris seperti itu. Menangis dengan histeris dengan suara keras. Ya, ini namanya meratap atau niyahah. Dan niyahah ini mendapatkan ancaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang-orang yang meratapi mayit, ya, terutama perempuan, karena yang sering meratapi apa? Perempuan. Ya. Ya. Perempuan yang mereka meratapi mayit dan tidak bertaubat sebelum matinya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan dia pakaian yang terbuat dari tir, ya. Kemudian juga dipakaikan dia perisai atau pakaian yang terbuat dari penyakit kudis, ya. Itu dipakaikan. Ya. Dipakaikan di mana? Dipakaikan di badannya. Aspal dijadikan sebagai pakaian, gimana panasnya, ya kan? Nah, kemudian apa? Kemudian dipakaikan dia dengan pakaian dari penyakit kudis. Ya. Baik, jadi ini terlarang seorang meratapi mayit. Bahkan ini dijadikan kebiasaan oleh sebagian manusia, ya, ketika mati mereka meratapinya. Ya, ini kebiasaannya orang-orang musyrik dan orang-orang kufar, dan kita dilarang untuk tasyabbuh dan meniru mereka. Jadi harus dijalani dengan sabar ketika meninggal salah seorang dari keluarganya tadi. Kemudian di sini kalau sekedar menangisi tidak mengapa, ya. Sekedar menangis ini tidak terlarang. Karena Rasulullah saja ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau menangis, ya. Dan beliau mengatakan innal aina latadma wal qalba la yahzan wa inna wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Sesungguhnya mata ini bisa meneteskan air mata, kemudian hati itu bersedih, namun kami tidak berucap kecuali dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah, dan sungguh kami bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Artinya Rasulullah sendiri pernah apa? Pernah menangis, ya. Menangis ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah meratapi, ini yang terlarang. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga mengancam si mayit tatkala dia tidak memberikan nasihat kepada keluarganya agar tidak meratapinya, tidak pernah memberikan nasihat sama sekali. Kemudian ternyata setelah meninggal dia diratapi oleh keluarganya, maka si mayit ini akan tersiksa disebabkan apa? Ratapan dari keluarganya. Ya, kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, innal mayyita yu'addabu bibukai ahlihi alaih. Ya, sungguhnya mayit ini akan diadab karena ratapan keluarganya atasnya. Dan riwayat lain disebutkan al mayyitu yu'addabu fi qabrihi bima niha alaih, bahwa si mayit ini tersiksa di kuburnya disebabkan karena ratapan keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menasihati keluarganya. Ya, kalau saya meninggal jangan pernah meratapi kematian saya. Ini penting bagi kepala keluarga.
Ya, untuk menanamkan kepada keluarganya kalau sewaktu-waktu dia meninggal jangan apa? Jangan meratapi, karena biasanya istri itu akan shock ketika apa? Suaminya meninggal. Istilahnya itu tulang punggung kehidupannya gitu. Yang menafkahi dia. Tentu akan apa? Akan shock biasanya istri tadi, sehingga apa? Dia akan meratapi kepergian suaminya. Ya. Dan berucap dengan kata-kata yang tidak baik, kok secepat ini engkau meninggal katanya. Ya. Siapa yang nyuruh meninggal itu? Dia juga enggak menyengaja, yang menyelamatkan itu Allah. Itu kok. Ya kenapa? Karena saking sedihnya. Jadi dia mengucapkan apa itu membuat apa? Ya, membuat kita kadang aneh karena memang dia sedang sedih yang luar biasa. Kenapa? Karena suami tidak pernah mengajarkan sewaktu-waktu saya meninggal jangan pernah meratapi ya kematian saya. Kalau menangis tidak apa-apa, tapi meratapi tidak. Kenapa? Justru si mayit ini akan tersiksa disebabkan karena apa? Iya, karena ratapan dari orang-orang yang meratapinya. Nah, ini penting ya, terutama nanti bagi seorang wanita karena ya, labilnya sifat yang ada pada seorang wanita tadi. Bukan berarti di sini laki-laki juga bisa ya terjatuh ke dalam ratapan kepada si mayit, tapi banyakkan ini dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian diharamkan untuk ya, membuat syair-syair ya, ketika mayit ini meninggal. Di sebagian tempat ya, ketika ada keluarganya meninggal itu mereka saling ya perang untuk mengeluarkan syair. Satu bawakan syair ini, satu bawa syair lagi. Yang lebih aneh lagi di sebagian tempat ada mayit meninggal malah bersajak pantun. Mau dikuburkan masih apa? Masih perang sajak pantun. Dari mulai mayit meninggal bikin pantun, dimandikan bikin pantun, ini lagi mau dikuburkan bikin pantun, sajak pantun lagi. Kapan dikuburnya mayitnya? Nanti habis dikubur bikin pantun lagi. Masya Allah, ada. Dan sebagian tempat juga ada yang membuat syair ya. Khusus di sini buat syair ya ketika mayit ini meninggal. Nah, ini jangan, yang seperti ini tidak ada contohnya sama sekali dalam syariat ini. Tapi yang ada doakan dengan kebaikan, bukan apa? Ya, bukan dengan ya, melantunkan syair atau pantun atau yang semisalnya. Kemudian termasuk perkara yang terlarang adalah terjadi di sebagian tempat seorang memanjangkan jenggotnya khusus ya, karena ada mayit yang meninggal atau keluarganya yang meninggal. Setelah itu jenggotnya dikerok lagi gitu. Nah, seharusnya dia biarkan jenggotnya itu karena sunnah ya. Bukan karena berkabung, sebagian karena berkabung aja, habis itu jenggotnya apa? Dilinting gini ya, diikat, kemudian nanti dipanjangkan hanya untuk berkabung, habis itu dipotong lagi sudah. Kalau sudah berkabungnya hilang, ini nggak benar. Ini sebuah kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh syariat ini. Bahkan jenggot ini sunnah yang harus kita pelihara. Kemudian juga perkara yang terlarang adalah mengumumkan kematian mayit disertai dengan pujian-pujian yang tinggi kepada mayit. Dan ini juga kebiasaan orang jahiliyah. Ya, sambil mengumumkan mayit sambil disebut pujian-pujian kepada mayit. Telah meninggal fulan bin fulan, kebaikannya ini disebutkan. Ini kebiasaan jahiliyah. Nah, dan ini merupakan pengumuman kematian yang terlarang. Tapi kalau sekedar mengumumkan kematian supaya orang hadir, ya, sholat janazah supaya seorang hadir untuk menguburkan, ini boleh, tidak masalah. Ya, bukan apa? Bukan mengumumkan kematian yang sifatnya disertai pujian kepada si mayit. Ya. Pujian-pujian berlebihan, dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Selanjutnya, tanda-tanda husnul khatimah. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal husnul khatimah? Ya. Atau sebelumnya, tanda-tanda kematian. Dari mana kita tahu bahwa si mayit ini sudah meninggal? Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Fiqhun Nawazil, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti menyebutkan beberapa tanda, diantara tanda kematian. Yang pertama adalah terhentinya nafas. Kemudian kedua pelipisnya melemas. Yang ketiga, hidung menjadi lunak. Kemudian yang keempat, kulit wajahnya menjadi lebih panjang. Selanjutnya yang kelima,
terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya. Terus yang keenam, kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki. Yang ketujuh, tubuh menjadi dingin. Kemudian yang terakhir, tanda yang sangat jelas adanya perubahan bau pada tubuhnya. Nah, ini penting dalam rangka apa? Supaya seorang tidak terburu-buru. Karena pernah kejadian ada mayat dimandikan, setelah dimandikan apa? Bangun lagi. Lari orang mandikan. Ini ternyata apa? Iya. Ternyata belum meninggal, ya. Dikiranya sudah meninggal, ya. Dikiranya apa? Dikiranya rohnya gentayangan, padahal ini belum meninggal itu. Nah, jadi ini harus hati-hati. Kadang-kadang ada yang sudah dikubur, ternyata apa? Ya, jebol lagi kuburannya, ya. Wah, ini hidup lagi nih. Kenapa kamu nggak betah di alam kubur? Enggak, bukan. Nanti memang belum meninggal, bukan masalah nggak betah di alam kubur. Belum meninggal, jadi ini harus dipastikan dulu. Namun di zaman sekarang, walhamdulillah sudah ada apa? Sudah ada kedokteran modern yang sudah bisa mendeteksi bahwa dia benar-benar sudah meninggal apa belum si mayat ini. Atau jangan-jangan cuma pingsan yang nanti bisa siuman. Ya, maka sudah ada bisa dibuktikan secara alat-alat kedokteran. Kalau tidak, maka tanda-tanda tadi bisa memberikan gambaran bahwa si mayat ini sudah meninggal apa belum. Selanjutnya tanda-tanda husnul khotimah. Di antaranya mengucapkan 2 kalimat syahadat saat meninggal. Dan ini sudah kita bahas tadi. Ya. Di antaranya dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, ya, ketika meninggal. Kemudian kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Yang ketiga, mati syahid atau meninggal fisabilillah. Yang keempat, meninggal saat bertugas jaga fisabilillah, menjaga perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri kafir. Terbunuh dia ketika berjaga-jaga, maka ini ya meninggal saat bertugas fisabilillah, dan ini tanda ya bahwasanya dia mati husnul khotimah. Kemudian berikutnya yang kelima, meninggal karena membela dirinya atau hartanya atau keluarganya. Iya. Yang keenam, meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa orang yang seperti ini dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diamankan dari fitnah kubur. Kemudian yang ketujuh, meninggal karena penyakit radang selaput dada atau penyakit TBC. Yang banyak orang nggak sabar kalau kena TBC, ya. Padahal ini apa? Seorang yang meninggal dalam keadaan ini termasuk apa? Tanda husnul khotimah. Kemudian meninggal karena penyakit taun, penyakit yang menular, wabah yang menular, ya. Atau sakit perut, atau meninggal karena tenggelam, atau terbakar, atau tertimpa reruntuhan. Syekh Abdul Razak Al-Badr ya mengkiaskan termasuk ya terkena reruntuhan adalah seorang meninggal dalam keadaan kecelakaan lalu lintas. Ya, ini dikiaskan kepada apa? Orang yang meninggal karena keruntuhan. Kemudian yang kesembilan, perempuan yang meninggal dunia saat nifasnya karena melahirkan dan yang semisalnya. Ya. Jadi sabar ya ketika seorang wanita meninggal ya, dalam keadaan nifasnya. Ini termasuk apa? Tanda-tanda husnul khotimah. Berikutnya, sana'un nas 'alal mayyit. Pujian manusia kepada si mayit. Ya. Apabila ada sekelompok kaum muslimin yang jujur keimanannya atau tetangganya yang mengetahui kondisi dia, ya, paling tidak ada 2 orang mempersaksikan bahwa dia orang yang baik, maka mudah-mudahan ini alamat bahwasanya apa? Dia termasuk orang yang baik. Dan mudah-mudahan ini alamat dia masuk surga. Ya. Tapi tidak memastikannya, ya, tidak. Tapi ini mudah-mudahan alamat baik bahwa dia masuk surga ketika ada 2 tetangganya yang baik mempersaksikan bahwa dia ini orang yang baik. Ya, tetangga yang baik, bukan tetangga yang jelek. Kalau tetangganya sama-sama nggak beres, dia juga nggak beres, ya pasti akan bilang, oh itu baik. Kenapa baik? Ya teman judi ya. Ya nggak benar, nggak bisa persaksiannya.
Ya. Tapi kalau sama-sama baik orang soleh dan dipersaksikan oleh orang soleh, tetangga sekitarnya pun mempersaksikan dia orang yang baik, maka ini mudah-mudahan alamat kebaikan. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah melewati jenazah, maka orang-orang pun memuji kebaikan atas jenazah ini, dan mereka mengatakan, ma'alimna yuhibbullaha wa rasulah. Yang kami tahu jenazah yang meninggal ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab, wajabat, wajabat, wajabat 3 kali. Ya. Kemudian lewatlah jenazah yang jelek. Kemudian manusia pun membicarakan bahwa dia bukan orang yang baik. Maka Rasul mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Maka para sahabat bertanya, apa itu wajabat wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, bahwasanya kalian mempersaksikan kebaikan kepada jenazah tadi, maka itu adalah kebaikan bagi si jenazah tadi. Dan kalian tadi mempersaksikan kejelekan terhadap jenazah yang ada tadi, dan itu adalah kejelekan. Maka kata Allah setelahnya, antum syuhadaullahi fil ard. Ya, bahwasanya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Karena para sahabat keimanannya luar biasa. Kalau kita belum tentu persaksian kita benar. Kadang-kadang kita bilang jelek karena kita nggak suka sama dia, karena pernah ada konflik antara kita dengan dia, sehingga kadang-kadang membuat kita tidak objektif dalam berpendapat. Tapi kalau sahabat itu pendapatnya apa? Objektif, bukan karena hawa nafsu, dan merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Dan ini berapa kali saya temui ketika saya ikut menguburkan jenazah. Sebagian ada yang mengatakan dan berceramah, wahai hadirin yang hadir di sini semua, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan wajabat kepada para sahabatnya yang memuji si mayit ini dengan kebaikan. Maka saya tanyakan kepada jamaah yang hadir di sini yang ikut memakamkan si mayit, apakah si fulan bin fulan orang yang baik? Semuanya akan mengatakan baik. Sampai yang di belakang aja teriak baik gitu. Yang enggak kenal juga enggak baik. Ya jelas lah, orang dikit itu kan masa orang bilang jelek, digebuki orang nanti. Nah, jadi nggak benar. Rasul tidak pernah meminta pendapat, tidak. Ketika itu siapa yang berpendapat? Para sahabat, dan dibenarkan oleh Rasulullah, bukan Rasul yang minta pendapat. Ya bagaimana menurut kalian pendapat ini? Ya sekarang walaupun preman pun meninggal, dia nggak sholat, orang di sekitarnya sama-sama preman yang nguburin, baik-baik. Itu teman akrab kita, iya semuanya. Nah, jadi tidak benar yang seperti ini bahwa seorang jamaah seorang yang misalnya dianggap ustadz atau tokoh masyarakat kemudian mempersaksikan orang yang hadir di situ suruh mengakui yang baik. Ini enggak ada contohnya sama sekali dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada beliau membenarkan karena yang bersaksi siapa? Sahabat yang memang diakui diakui penilaian mereka adalah para saksi Allah di muka bumi. Iya. Ustadz, apakah wajib melaksanakan khutbah ketika mayat telah dikuburkan, dan apa-apa saja yang mesti disampaikan dalam khutbah tersebut? Insya Allah nanti akan kita bahas ketika kita membahas menguburkan mayit. Apakah disunnahkan untuk berkhutbah apa tidak? Jawabannya apa? Disunnahkan ketika diperlukan. Karena Rasul pernah pernah mengingatkan para sahabatnya setelah ada sahabat yang meninggal. Rasul mengatakan apa? Ud'u li akhikum wasallallahu lahu tsabat fa innahu al-an yus'al. Rasul mengatakan apa kepada para sahabatnya? Bahwasanya mintalah pengampunan Allah kepada saudaramu ini agar dia diteguhkan, karena sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kalau memang diperlukan, silahkan, tidak mengapa, tapi tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Mesti harus ada ceramahnya ketika penguburan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan, tapi ketika diperlukan saja. Ustadz, bolehkah menguburkan mayit dengan menggunakan peti? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW menguburkan dengan menggunakan peti. Bahkan ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang di luar Islam. Dan Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum dan ini bagian dari mereka, maka dia adalah bagian dari mereka. Nabi SAW ketika menguburkan bagaimana? Dikuburkan
berdasarkan apa yang beliau ajarkan dari sunnah beliau. Dikuburkan dengan cara ya dia dikuburkan pada pengkuburan yang sudah digali seperti lahat ya. Atau kalau tidak memungkinkan dengan cara syak, nanti insya Allah datang masalah ini dalam masalah menguburkan jenazah. Tapi tidak ada satu anjuran pun beliau menguburkan dengan peti, tidak ada. Bahkan si mayit ini dihadapkan kemana? Dihadapkan ke arah kiblat, kemudian ditutup dengan apa? Dengan tumpukan-tumpukan tanah yang sudah dibentuk seperti batu bata yang besar. Ya, jadi ditutupi dengan itu, baru kemudian apa? Iya, ditaruh labinah ya. Batu bata atau misalnya, kemudian ditaruh tanah-tanah yang basah atau apa untuk menutupi celah-celah yang masih nampak. Jadi tidak pernah beliau mengubur dengan menggunakan apa? Menggunakan peti. Apakah tanda husnul khotimah orang yang mati dalam keadaan tersenyum? Tidak mesti. Ya. Belum tentu juga setiap orang yang mati dalam keadaan tersenyum ya, dia dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin menurut pandangan kita kayaknya tersenyum, belum tentu, bisa jadi dia sedang apa? Ya, karena memang kondisi meninggalnya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa orang yang matinya tersenyum kemudian apa? Husnul khotimah. Antum perhatikan tadi Abu Salamah bagaimana meninggalnya? Dalam kondisi matanya terbelalak. Apa itu su'ul khotimah? Bukan. Makanya Rasul memejamkan apa? Matanya Abu Salamah. Abu Salamah mati syahid di jalan Allah. Ya, kita tidak ragukan husnul khotimahnya. Sahabat lagi. Jadi tidak ada satu tanda pun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang matinya tersenyum kemudian apa? Dia pasti husnul khotimah. Itu kan menurut pandangan kita kayaknya tersenyum ya. Mungkin menurut orang lain enggak tersenyum kok. Ya. Jadi itu hanya sekedar pandangan seorang ya, senyum atau tidaknya ya. Tapi yang benar di sini sudah dijelaskan tadi tanda-tanda seorang husnul khotimah atau tidaknya. Dan kita tidak katakan enggak husnul khotimah juga enggak. Ya, kita lihat kondisi orang ini. Ya. Kalau orang ini memang terlihat dari sebelum amalannya dia banyak beramal soleh, kita husnudzon, mudah-mudahan ini matinya husnul khotimah, bukan karena senyumannya, tapi karena apa? Amal soleh yang dia amalkan. Jelas ya? Misalnya dia mati syahid di jalan Allah, kita bisa husnudzon, mudah-mudahan dia meninggal di jalan Allah, bukan karena senyumannya, tapi karena matinya dia syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Nah, kadang-kadang orang bukan ngelihat amalannya, tapi yang dilihat senyumannya aja. Sebenarnya dia mati di jalan Allah, mati dalam keadaan dakwah sudah cukup, itu tanda dia husnul khotimah. Nggak usah dilihat senyum apa enggaknya, nggak usah. Ya, memangnya dia meninggal itu harus bergaya sehingga apa? Harus senyum dulu. Gitu. Enggak ada seperti itu. Ya. Masa orang mati mau diatur, disetting dulu supaya senyum dulu biar orang enggak ada. Nah, ya. Apa sikap kita kepada orang tua yang biasanya melakukan pembagian harta sesuai dengan budaya? Karena di Sumatera Barat yang mengikuti gaya matrilineal. Masya Allah ya. Trilineal. Nah, ya tidak hanya di Sumatera Barat, tapi di banyak tempat masih apa? Ya masih mereka belum paham tentang hukum waris yang benar. Dan memang Rasul SAW mengkabarkan sebelumnya bahwa ilmu yang pertama kali diangkat diantaranya apa? Ilmu faraid, ilmu waris. Dan banyak orang tidak paham. Dia pintar menghitung rumus Pitagoras, rumus yang rumit-rumit, tapi tidak bisa ngitung waris. Itu musibah. Padahal waris itu mudah sekali karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bagian masing-masing ahli waris atau ashabul furud, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi itulah ya, justru mereka berpaling kepada ilmu dunia dan tidak memahami ilmu akhirat. Ya. Maka tentu kalau ingin menasihati orang tua atau yang semisalnya dalam pembahasan hukum waris, ya tentunya dia perlu belajar dulu bagaimana pembagian waris yang benar. Jangan sampai dia ngajari orang tua, ya Pak harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang benar. Ya sudah misalnya kalau orang bilang ya, sampean bisa nggak sekarang hitung waris? Oh belum bisa, belum bisa kok mau ngajari orang tua mau ngitung waris. Kamu aja nggak bisa. Kita belum belajar, maka belajar dulu, baru bisa apa? Baru bisa nasihatin orang tua kan gitu. Kita perlu belajar dulu, makanya persiapan, ya persiapan belajar hal yang penting untuk kita pelajari, baru kita memberikan masukan dengan cara yang baik kepada orang tua kita.
Ya, lah orang tua nggak paham mau gimana? Jadi anak yang nanti harus memberitahu. Misalnya orang tua menyetujui nasihat kita, nah baru kemudian kita juga harus paham. Ya. Atau justru apa? Oh sebentar Pak, tak telepon Ustadz dulu ya. Wah, Ustadznya juga kadang lagi sibuk, lagi apa ya. Tiba-tiba dia jawabnya salah, Ustadznya gimana? Maka juga dia perlu ada persiapan. Paling tidak punya catatan lah, pembukuan ya, berkaitan dengan ilmu faraid atau apa. Baru kemudian dia apa? Bisa memberikan solusi kepada orang tua. Kalau dia sendiri nggak paham, gimana mau ngasih solusi ya? Faqidu syai' la yu'ti, kata para ulama. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa berbagi. Ya dia nggak punya ilmu faraid juga nggak punya, bagaimana mau apa? Memberi masukan kepada orang tua. Jadi belajar dulu yang penting. Nah, ya soal berikutnya, apa boleh berceramah sebelum mayit dikuburkan dan orang yang berceramah meminta hadirin untuk mengikhlaskan utang si mayit? Ya nggak boleh lah. Ya seperti itu, harus memaksakan tidak. Ya, tentang masalah berceramah ini, ya Rasul tidak pernah melakukan ceramah sebelum apa? Si mayit meninggal, tidak ada. Hanya Rasul menganjurkan bagi sebagian yang mau membayarkan hutangnya, silahkan. Ya, silahkan. Rasul memberikan kesempatan sehingga ada sebagian yang membayarkan hutang si mayit tadi. Tapi untuk mengatakan sudahlah hadirin yang ada di sini, ya diikhlaskan saja hutangnya. Iya, kalau hutangnya 1 miliar gimana? Masa mau diikhlaskan? Sulit orang lah, utang 1 miliar kok. Utangnya 100 juta, nggak usah 1 miliar lah. 1 juta aja itu susah. Ya. Jadi yang seperti ini ya dilihat kondisi. Kalau utangnya mungkin cuma berapa? Ya 20.000 lah, mungkin masih lah orang masih apa? Ya wis diikhlaskan aja nggak apa-apa. Lah utangnya 20 juta, 200 juta, gimana mau mengikhlaskan gitu loh. Makanya apa? Ya kesadaran apa? Keluarga si mayit. Ya kalau mayit ini masih punya harta, bayar hutangnya. Ya, hutang tetaplah apa? Tetaplah hutang. Ya. Nah kalau begitu caranya ya udah, hutang aja sebanyak-banyaknya nanti diikhlaskan. Orang disuruh gitu semua. Nah, ini jelas memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bagaimana orang yang telah meninggal di rumahnya, apa ini? Menurut hari dan berdoa. Aduh, apa ini ya? Apa ini? Oh, 7 harian. Nanti insya Allah ada pembahasannya khusus ya masalah ini ya, tentang apa saja amal yang bermanfaat setelah mayit ini meninggal. Ya, insya Allah sabar aja, enggak ya. Apa hukumnya membuat kuburan dengan keramik? Rumahnya aja nggak keramikan, gimana kuburannya mau dikeramik? Nanti insya Allah ada pembahasannya masalah kuburan dan penyelewengan kuburan. Ya. Rasul SAW memerintahkan setiap kuburan yang apa? Yang dibesarkan untuk diratakan. Keramiknya nggak dibawa mati itu enggak. Ya, nggak berpengaruh sama sekali. Kalau dia disiksa ya disiksa. Nggak bikin adem di kuburan enggak. Walau dikasih AC nggak mengandung manfaat sama sekali. Ya. Di tempat saya tinggal itu ada kuburannya orang-orang Nasrani dari suku Tator, tanah Toraja. Mereka itu mengumpulkan uang untuk apa? Untuk bangun rumah. Jadi kuburan mereka itu mewah sekali setelah meninggal. Tapi ya itu hutangnya banyak gara-gara apa? Ngurusi rumah dibangun ketika apa? Ya, ketika dia mati. Jadi mereka ibarat mengumpulkan uang untuk bangun rumahnya setelah apa? Setelah mati, sementara rumahnya dia ketika hidup reot itu. Tapi dia harus memikirkan rumah ketika mati. Ya, nanti ada yang pernah lihat kuburannya orang Tator, tapi yang bukan Muslim ya, yang Nasrani. Pernah? Belum pernah ya? Luar biasa kuburannya, keramikan semuanya. Ya, mahal-mahal kuburannya. Buat apa keramikan? Tidak ada manfaatnya. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Bagaimana jika mayit yang meninggal tidak punya keluarga dan mayit tersebut memiliki hutang? Ya nanti dikembalikan kepada siapa? Kepada pemerintah. Ya, barangkali kalau pemerintah apa? Ya, bisa membayarkan, maka ini lebih bagus. Ini tanggung jawab nanti para pemerintah kita. Makanya Nabi SAW setelah harta melimpah, ya beliau mengatakan apa? Apabila si mayit ini memiliki harta, maka untuk ahli warisnya. Ya. Dan apabila dia memiliki hutang, maka itu di bawah tanggung jawab kami. Yaitu ketika pemerintah ini apa? Memiliki kemampuan untuk melunasi hutang rakyatnya. Ya. Ini setelah apa? Setelah
kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan dan berhasil memiliki harta yang banyak. Nah sekarang kalau pemerintah bisa mengurusi warga negaranya yang berhutang, ya, jadi berhutangnya bukan gaya hidup, ya, benar-benar untuk kebutuhan, ya, bukan gaya hidup hutangnya, tapi untuk kebutuhan. Dan pemerintah mampu, maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah nanti. Nah, berikutnya, pada saat ditalqin tidak kedengaran suara lafadznya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, ada tanda-tanda dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada tanda-tanda, ya, dia sudah ada, ya, ucapan lah qomat kamit, ya. Kemudian apa? Ya, kita usnudun aja. Mudah-mudahan dia mengucapkan apa? La ilaha illallah setelah kita talqin. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali, ya sudah, kita doakan. Mudah-mudahan apa? Ya, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apabila kita lihat amalan dia selama ini amalan yang baik. Karena ada seorang yang meninggal dalam keadaan koma sama sekali sehingga tidak bisa apa? Mulutnya berucap sedikit pun. Ada. Sehingga apa? Koma ini berkelanjutan sampai apa? Meninggal. Bisa jadi. Maka kita doakan saja. Kalau kita lihat secara lahiriah dia amalannya bagus, dia mengerjakan sholat, ya, dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kemudian apa? Dia juga mengamalkan kebaikan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau mengerjakan sunnah-sunnahnya. Maka kita doakan dia, ya, mudah-mudahan dia termasuk yang husnul khatimah. Ustadz, apakah setelah selesai sholat jenazah diperbolehkan berdoa bersama? Ini tidak ada dalilnya. Sholat jenazah ini sudah mendoakan, mau didoakan apa lagi? Nanti setelah dikuburkan kita mendoakan lagi. Ya, jadi setelah sholat jenazah disegerakan, karena Rasul mengatakan apa? Asri'u bil janazah, segerakan apa? Jenazah. Berarti kalau sudah disolati segera untuk dia apa? Dibawa, tidak ditunda-tunda lagi. Doa apa lagi? Sudah kita doa di sholat jenazah sudah. Nanti setelah menguburkan kita pun mendoakan lagi. Jadi tidak diperbanyak doanya, kemudian doa berjamaah, ya, lagi, ya, sudah cukup tadi sholat berjamaah. Sholat jenazahnya itu sudah apa? Sudah mendoakan si mayit, ya. Kemudian setelah menguburkan pun dia mendoakan si mayit. Ini ada kejadian, saya pernah mengimami sholat jenazah, ya. Selesai sholat jenazah, saya dicegat sama orang, Ustadz, nggak ada gini-gininya kah? Gini-gini apa? Enggak, Pak, sudah. Langsung kita kuburkan setelahnya. Jenazah atau mayit disegerakan penguburannya. Bagaimana bila saat terjadi kecelakaan atau bencana, mayatnya tidak diketahui sehingga menunggu data keluarga korban yang cocok? Ya gimana, wong belum diketahui? Masa mau dikuburkan apanya? Belum diketahui, ya sampai apa? Sampai diketahui, mau gimana lagi? Kalau tidak diketahui, ya sudah, didoakan, gitu. Nah, didoakan. Nah, apabila tidak ada yang mensolatkannya sama sekali tidak ada yang mensolatkannya, ya, satupun, maka ketika itu diperbolehkan sholat gaib. Dan nanti ada permasalahan sendiri tentang masalah sholat gaib, yaitu bagi si mayat yang meninggal di sebuah tempat dan tidak ada yang mensolatkannya sama sekali, ya. Tapi kalau sudah ada yang mensolatkannya, ya sudah cukup, ya. Nah, kalau mayat ini hilang, tidak ditemukan dan seterusnya, ya menunggu sampai ditemukan, ya. Mau gimana, mau nggak ketemu, mau nguburin apa, gitu. Masa mau bikin boneka-bonekaan, ini apa? Mayat yang hilang, udah disolati, yang nggak ada itu dalilnya. Sampai ketemu. Nah, kalau belum ketemu, ya gimana? Di saat mayat meninggal, apakah mayat itu diarahkan ke kiblat? Kalau diarahkan ke kiblat, apa kaki setelah kiblat atau di apa ini? Intinya apakah diarahkan ke kiblat? Ya. Seperti itu. Memang ada ulama yang mensunahkannya, yaitu diarahkan ke kiblat. Ada sebagian, terutama para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ya, ada yang mengatakan sunahnya mayit ini diarahkan ke kiblat. Ya. Tapi wallahu alam dalam hal ini dilakukan yang paling mudah. Ya, tidak mesti harus diarahkan kemana? Ke arah kiblat. Ya. Tapi bagaimana supaya jenazah ini memudahkan untuk diurus, ya, setelahnya. Ya, dilepas bajunya dan seterusnya, maka tidak ada keharusan, ya, dilihat mana yang memudahkan bagi orang-orang di sekitarnya untuk mengurus jenazah tadi. Di saat mencium, si mayat tidak boleh air mata menetes di muka si mayit. Apa benar menurut sunnah? Iya.
ya diusahakan tidak menetes ya. Sebagaimana kalau kita hidup, mau nggak ditetesin air mata orang? Mau nggak? Ya nggak mau ya jangan sampai kita teteskan ke mayit. Tapi kalau nggak sengaja, ya ambil tisu diusap ya. Kalau nggak sengaja itu loh. Bukan sengaja ditetesin, bukan ya. Sama saja kita nggak suka ya orang nangis kok air mata tetesin di muka kita, gimana kira-kira? Nah, yang jelas kalau nggak sengaja ya segera segera dibersihkan. Bukan malah sekalian ya ditetesin di mayit tadi, tidak demikian. Seorang yang berniat membayar hutang tapi ia tidak mampu lalu meninggal, maka Allah tanggungannya atau yang melunasinya. Bagaimana maksudnya Ustadz? Ya maksudnya kalau seorang dia berhutang karena kebutuhan dan dia sudah berniat untuk membayar hutangnya. Ternyata ternyata setelah itu dia meninggal ya. Dia meninggal dalam keadaan dia sudah berazam kuat untuk membayar hutangnya, dan bukan dalam rangka untuk gampang-gampangan mengambil hutang. Maka maka setelah itu menjadi tanggungan Allah, artinya Allah maafkan dia. Makanya Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allahu an. Barang siapa yang berhutang dari harta manusia tujuannya untuk dibayar hutangnya, artinya benar-benar dia hutang karena kebutuhan dan nanti dia sudah bertekad untuk membayarnya kalau punya uang, ternyata ya tidak membayarnya misalnya karena tidak bisa, maka Allah akan membayarkan hutang dia. Dalam artian Allah akan berikan taufik ya supaya dia bisa membayarnya, atau kalau tidak bisa membayarnya Allah memaafkannya karena benar-benar dia sudah punya niat yang kuat. Tapi sebaliknya seorang yang mengambil harta manusia karena ingin memakannya, utang cuma kedok aja, sebenarnya dia ingin lari setelah hutang, dibawa lari hutangnya, maka atlafallahu anhu, Allah akan hancurkan hartanya. Jadi maksudnya di sini adalah seorang yang berhutang karena kebutuhan, bukan karena gaya hidup, bukan karena gengsi, ya, tapi karena kebutuhan, kemudian dia bertekad kuat ingin melunasinya, bukan ingin meremehkan pembayaran hutangnya. Maka ketika dia sudah berusaha ternyata meninggal belum bisa, maka Allah memaafkannya. Jadi ini maksudnya. Kenapa? Iya, ya dibayar. Ya dibayar utangnya. Ya, tapi kan masih punya ahli waris. Kewajiban ahli waris tetap. Tetap, itu kewajibannya. Kewajibannya ahli waris. Ya kenapa? Karena mereka sebagaimana mendapatkan warisan, mereka bertanggung jawab juga ketika ada hutang. Ya, jadi dibayarkan ya hutangnya oleh si ahli waris tadi. Jelas ya. Nanti ini masalah ini kaitannya dengan waris ya. Mungkin suatu saat kita akan merinci masalah ini lebih rinci lagi. Kita hanya merinci secara mujmal dan global aja. Enggak, kalau sudah berwasiat sudah. Dia tidak tersiksa dengan itu. Kenapa? Yang tersiksa adalah seorang yang tidak pernah menasihati keluarganya supaya tidak meratapinya. Nah, ternyata dengan sebab itu keluarganya bodoh tentang hukum agama sehingga ketika meninggal si mayit ini keluarganya meratapinya. Ini karena kesalahan siapa? Kesalahan dia sendiri, dia tidak mendidik keluarganya. Tapi kalau sudah dinasehati, sudah dan ternyata masih saja istrinya meratapi dia misalnya, maka dia telah gugur kewajibannya. Ya, dan mudah-mudahan dia tidak mendapatkan siksaan karena ratapan orang lain karena dia sudah menjelaskannya itu. Nah, asalnya tidak disedekapkan, asalnya lurus karena tidak ada satu riwayat pun dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa si mayat tadi disedekapkan, ya. Jadi seperti asal lurus. Tapi kita juga harus memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar kita. Kalau misalnya dengan tidak disedekapkan orang jadi ribut, maka sedekapkan, nggak jadi masalah. Karena kita menghindari fitnah yang lebih besar. Ya, ribut ini haram hukumnya. Sementara sedekap tidak dosa, kan orang menyedekapkan mayit dosa enggak? Enggak apa-apa. Ya, walaupun yang afdal tidak disedekapkan, lurus.
Tapi kalau seandainya tidak disedekapkan membuat keributan orang di sekitarnya, maka kita harus menghindari mafsadat tadi. Sedekapkan. Kita melihat apa? Maslahat dan mafsadat di sekitar kita. Jelas di sini ya? Enak. Asalnya tidak disedekapkan, tapi kita perlu melihat maslahat dan mafsadat dalam masalah ini. Jangan sampai orang belum paham kemudian apa? Jadi bahan keributan. Kita ngalah sudah. Lagian juga seperti itu apa? Ya tidak menyebabkan kita berdosa, tidak. Kita menghindari yang lebih apa? Mafsadat yang lebih berbahaya lagi, karena menurut pandangan masyarakat kita yang belum paham, taunya sunnahnya begini ya, seperti orang sholat. Maka apa? Iya. Maka yang seperti ini kalau mereka belum bisa dipahamkan, jangan apa? Kemudian kita ajak ribut, jangan. Iya. Ini enggak bagus ya untuk seorang muslim yang menghadapi seperti ini dengan keributan. Tapi hindari fitnah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Iya. Kalau kita dinangis kalau nggak ada pantun-pantun kan orang tuh nggak mau ya. Ya kita yang adakan. Gak mesti harus nunggu orang mengadakan. Kita kalau bisa mengurus jenazah kita adakan. Orang lain gak mau mengurus silakan. Kita berusaha adakan. Nah. Ada masih seperti itu. Budaya seperti itu. Bikin pantun masih ada. Oh gitu. Insyaallah ya. Nah ya, kita yang tahu agama ya kita berusaha untuk mengurusnya. Gitu loh. Ya kita berusaha untuk mengurusnya. Tapi kalau ternyata kita sudah memberi nasihat, mereka tetap berpantun ria sendiri, ya sudah. Antum sudah gugur kewajibannya karena sudah beri nasihat, ya. Bukan malah antum caci maki, enggak. Antum nasihatnya hanya mengarahkan, ya bukan seperti ini sunnahnya, ya, yaitu mengadakan syair-syair pantun-pantun ketika apa? Meninggal. Ini orang meninggal dikasih pantun, ini apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya sama sekali. Justru apa? Doakan mayit yang meninggal. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya tidak mempedulikan, ya yang penting kita sudah menyampaikan, gugur sudah kewajiban. Nanti tugasnya menyampaikan saja, memberi nasihat, bukan ngajak ribut gitu loh. Maaf, Ustaz. Ada kebiasaan di daerah saya tinggal di Sumatera Selatan. Di sana begitu mayat mau dikebumikan, kebiasaan orangnya ini Ustaz, azan dulu. Ini bagaimana hukumnya ini Ustaz? Tidak ada dasarnya, dan hadis-hadis yang menjelaskannya lemah. Dan ini penjelasan dari para ulama dari 4 mazhab. Nanti insya Allah akan kita bahas bid'ah atau kesalahan-kesalahan dalam pengurusan jenazah. Ada insya Allah nanti pembahasannya nanti. Ya, antum sabar mengikuti daras ini sampai selesai ya. Jangan malam ini ramai, besoknya lagi apa? Ya, sudah bubar barisan. Ya. Sabar. Makanya saya tidak jawab sebagian pertanyaan biar antum sabar mengikuti apa? Daurah. Nah. Rinciannya insya Allah akan kita jelaskan yang belum di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.